Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albert Ikhwan Azizi. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga offering A. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang latihan daya tahan kardiorespiratori. Sebelum masuk ke materi-materi latihan, pertama-tama saya ingin membahas poin-poin tentang daya tahan kardiorespiratori. Yang pertama, daya tahan. Daya tahan adalah suatu kondisi di mana tubuh mampu untuk bekerja dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan suatu pekerjaan. Sedangkan kardiorespiratori adalah gabungan dari kardiovaskular dan respirasi. Kardiovaskular berhubungan dengan denyut jantung dan denyut nadi. Denyut jantung adalah jumlah denyutan yang didasarkan pada persatuan waktu, biasanya per menit. Sedangkan denyut nadi adalah denyutan arteri dari gelombang darah yang mengalir melalui pembuluh darah sebagai akibat dari denyutan jantung. Sedangkan respirasi adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang dimaksud dengan cardiorespiratory endurance adalah kemampuan jantung dan kapasitas paru-paru dalam melakukan aktivitas kerja dalam waktu lama tanpa mengalami gangguan yang berarti. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan kardiorespiratori ada 4. Yang pertama, genetik, yang kedua umur, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat kegiatan fisik. Yang pertama, genetik. Kita mewarisi banyak faktor yang memberikan kontribusi pada kebugaran aerobik, termasuk kapasitas maksimal sistem respiratori dan kardiovaskuler. Demikian pula pengaruh keturunan terhadap komposisi tubuh sering dihubungkan dengan tipe tubuh. Seseorang yang mempunyai tipe endomorf atau bentuk tubuh bulat dan pendek cenderung memiliki jumlah lemak yang lebih banyak bila dibandingkan dengan tipe otot ektomorf atau bentuk tubuh kurus tapi tinggi. Seorang pria dan wanita saat masih anak-anak memiliki kekuatan otot yang hampir sama atau cenderung sama sampai usia 12 tahun. Ketika sudah melewati masa pubertas, pria lebih banyak peningkatan kekuatan otot. Maksimal dicapai saat mereka berusia 25 tahun. Setelah itu, berangsur-angsur lama-kelamaan menurun dan hanya tinggal 65-70% dari kekuatan otot sewaktu umur 20-25 tahun. Pengaruh umur terhadap kelenturan dan komposisi tubuh umumnya terjadi karena proses menua yang disebabkan oleh menurunnya elastisitas otot karena berkurangnya aktivitas pada masa tua. Yang ketiga, jenis kelamin. Kebugaran jasmani pria dan wanita berbeda karena adanya perbedaan ukuran tubuh yang terjadi setelah masa pubertas. Daya tahan kardiovaskuler pada pria dan wanita saat masih anak-anak tidak jauh berbeda, namun setelah mereka mengalami masa pubertas mulai terjadi perubahan dan terlihat jelas perbedaannya. Yang keempat atau yang terakhir, kegiatan fisik. Kegiatan fisik sangat mempengaruhi semua komponen kebugaran jasmani. Latihan aerobik yang dilakukan akan meningkatkan daya tahan kardiorespirasi dan dapat mengurangi lemak yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bentuk daya tahan. Yang pertama, frekuensi. Untuk mendapatkan kebugaran jantung dan paru-paru, latihan dilakukan secara teratur setidaknya 3-5 kali selama 1 minggu. Waktu latihan sebaiknya dipilih dengan tepat. Misalnya, yang pertama, latihan pagi dilakukan sebelum pukul 10. Selain karena saat pagi udara masih segar, yang membedakan latihan
sebelum jam 10 dengan waktu-waktu yang lain, karena yaitu saat itu sinar matahari yang diharapkan dapat mengubah provitamin D di kulit menjadi vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang dan dapat mencegah terjadinya osteoporosis pada tubuh. Yang kedua, latihan sore dilakukan setelah pukul 3. Ternyata puncak kemampuan tubuh dalam melakukan sesuatu ada pada sore hari. Pada saat itu suhu tubuh meningkat, begitu juga dengan daya tahan tubuh dan aktivitas enzim, sehingga pada saat ini kondisi fisik siap untuk olahraga. Fakta lain, pada sore hari oksigen diserap lebih cepat daripada pagi hari, jadi penggunaan energi pun lebih efektif. Yang ketiga, latihan pada siang hari atau saat suhu panas sebaiknya dihindari, karena bisa merusak tubuh dan bisa menyebabkan dehidrasi dan penyakit kulit. Dan latihan harus selesai 3 jam sebelum tidur, baik saat tidur siang maupun saat malam, karena jika Anda selesai latihan langsung beranjak tidur, kemungkinan nanti saat bangun Anda akan merasakan kram atau kaku-kaku di sekitar tubuh Anda. Berikutnya, intensitas latihan. Intensitas latihan merupakan komponen kualitas yang mengacu pada jumlah kerja yang dilakukan dalam satu unit waktu tertentu. Berlatih pada intensitas rendah, misalnya sekitar 60%, terus tingkatkan secara bertahap hingga mencapai intensitas latihan yang semestinya. Yang ketiga, durasi. Durasi adalah ukuran yang menunjukkan lamanya waktu latihan. Setiap berlatih, setidaknya kerjakan selama 60 menit tanpa berhenti. Selanjutnya, macam-macam latihan. Untuk meningkatkan daya tahan kardiorespiratori ini, banyak sekali macam latihan yang bisa digunakan. Mulai dari yang paling simpel, jogging, lari bolak-balik, lompat tali, lari jarak jauh, lari atau latihan interval, fartlek, latihan jarak jauh. Tetapi yang paling dianjurkan untuk latihan ini adalah fartlek dan latihan interval, karena batasan daya tahan adalah kemampuan untuk bekerja dalam waktu yang lama. Maka latihan untuk mengembangkan komponen daya tahan haruslah sesuai batasan tersebut, yaitu latihan yang kita pilih haruslah berlangsung dalam waktu yang lama, seperti yang saya sebutkan tadi, latihannya fartlek dan latihan interval. Yang pertama, latihan fartlek. Fartlek adalah bentuk latihan yang dilakukan dengan lari jarak jauh seperti cross country. Bentuk latihan ini berasal dari Swedia yang berarti speedplay atau bermain-main dengan kecepatan waktu. Latihan tidak dibatasi, tetapi atlet bisa melakukan latihan ini dengan berbagai variasi bentuk lari sesuai dengan medianya. Tetapi sebaiknya latihan ini dilakukan di medan yang memiliki pemandangan yang indah atau di medan yang penuh dengan tantangan, seperti naik bukit, melewati sawah-sawah. Yang kedua, interval training. Interval training merupakan bentuk latihan yang diselingi dengan istirahat dalam waktu tertentu. Interval training merupakan penyempurnaan dari fartlek dengan memberikan koreksi secara teliti dalam menentukan jarak istirahat, banyaknya ulangan atau repetisi, dan waktu latihan. Latihan interval juga menggunakan prinsip penambahan beban latihan. Selanjutnya, keuntungan latihan daya tahan kardiorespiratori. Yang pertama, keuntungannya untuk kesehatan otot jantung. Karena adanya latihan daya tahan, kinerja otot jantung bertambah. Otot yang terlatih akan lebih sehat, bekerja dengan lebih baik. Yang kedua, pengaruh latihan terhadap aliran darah. Berdasarkan penelitian, volume darah yang dipompakan setiap denyutan oleh orang yang rutin berlatih lebih besar dibandingkan orang yang tidak pernah berlatih.
Jadi semakin sering kita berlatih, maka volume darah dalam tubuh kita akan semakin bertambah. Yang ketiga, pengaruh latihan terhadap denyut jantung. Individu yang berlatih mempunyai denyut jantung lebih cepat dan stabil dibandingkan individu yang tidak pernah berlatih. Dan yang keempat, pengaruh latihan terhadap pernapasan. Orang yang rutin berlatih setidaknya bernapas 6-8 kali per menit, sedangkan orang yang tidak berlatih bernapas 18-20 kali per menit. Ini menunjukkan bahwa oksigen yang dibawa dalam setiap pengambilan nafas orang yang rajin berlatih atau berolahraga lebih banyak dibandingkan orang yang tidak berlatih atau tidak berolahraga. Yang kelima, pengaruh latihan terhadap sistem otot. Beberapa keuntungan dari latihan otot-otot yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sarkoma dari serabut otot menjadi lebih tebal dan kuat. Yang kedua, ukuran otot bertambah. Yang ketiga, kekuatan otot meningkat. Dan yang keempat, daya tahan otot meningkat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau masih banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitikwan Azizi. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Offering A. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang latihan kekuatan. Yang pertama, pengertian. Kekuatan merupakan komponen biomotor yang paling penting dan sangat diperlukan untuk meningkatkan daya tahan otot dalam mengatasi beban selama berlangsungnya aktivitas olahraga. Secara fisiologi, kekuatan adalah kemampuan neuromuskuler untuk mengatasi tahanan beban luar dan beban dalam. Berikut ini manfaat latihan kekuatan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan otot dan jaringan. Yang kedua, mengurangi dan menghindari terjadinya cedera. Yang ketiga, meningkatkan prestasi. Yang keempat, terapi dan rehabilitasi cedera pada otot. Yang kelima, membantu dalam penguasaan teknik. Kekuatan harus diberikan pada awal latihan sebagai fondasi dalam membentuk komponen biomotor yang lain. Melalui latihan, kekuatan yang benar akan berpengaruh terhadap peningkatan komponen biomotor yang lain, diantaranya kecepatan, ketahanan otot, koordinasi, explosive power, kelentukan, dan ketangkasan. Latihan kekuatan juga mengakibatkan perubahan, yaitu hipertrofi otot, perubahan biokimia otot, komposisi tubuh, dan fleksibilitas. Tingkat kekuatan dipengaruhi: yang pertama, panjang pendeknya otot. Yang kedua, besar kecilnya otot. Yang ketiga, jauh dekatnya titik beban dengan titik tumpu. Yang kelima, tingkat kelelahan. Yang keenam, dominasi jenis otot, merah atau putih. Yang ketujuh, potensi otot. Yang kedelapan, pemanfaatan potensi otot. Yang kesembilan, kemampuan kontraksi otot. Latihan kekuatan umumnya dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan massa otot, memperkuat sendi, serta menambah stamina. Namun sebelum memulai latihan kekuatan, Anda dianjurkan untuk mempelajari lebih dahulu jenis dan teknik latihan kekuatan yang cocok untuk melatih bagian otot tubuh Anda. Untuk mengurangi resiko cedera dan memaksimalkan manfaat latihan kekuatan, Anda disarankan untuk melakukan latihan kekuatan secara bertahap sebanyak 2-3 kali selama seminggu, tetapi jangan dalam waktu 2 hari berturut-turut, misalnya hari Senin, Rabu, dan Jumat, atau Selasa, Kamis, Sabtu, atau Minggu, sesuai ketersediaan waktu Anda. Latihan kekuatan dapat dilakukan di pusat kebugaran atau gym, atau
juga bisa dilakukan di rumah dengan peralatan seadanya. Dan yang perlu diingat, sebelum melakukan latihan kekuatan, Anda harus terlebih dahulu melakukan pemanasan berupa stretching atau jalan cepat selama 5-10 atau juga bisa 15 menit. Dan ada manfaat yang diperoleh dari latihan kekuatan. Tidak hanya meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot, latihan kekuatan juga dapat memberikan beberapa manfaat seperti berikut ini. Yang pertama, memperlancar peredaran darah. Yang kedua, meningkatkan metabolisme dan menjaga fungsi organ tubuh. Yang ketiga, meningkatkan kepadatan dan kekuatan tulang. Yang keempat, menjaga fleksibilitas dan keseimbangan tubuh. Yang kelima, memperbaiki postur tubuh. Yang keenam, mengurangi resiko penyakit tertentu seperti penyakit jantung, artritis, diabetes, obesitas, dan sakit pinggang. Meningkatkan kualitas tidur dan mencegah insomnia. Yang ketujuh, meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedelapan, menjaga berat badan ideal. Yang kesembilan, memperbaiki mood. Namun, Anda perlu ingat, manfaat tersebut tidak bisa didapatkan secara instan. Untuk memperoleh manfaat latihan kekuatan sebaik-baiknya, Anda perlu melakukan secara rutin serta menerapkan pola hidup yang sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi seimbang, 4 sehat, 5 sempurna, beristirahat dengan cukup, menghindari stres, dan tidak merokok, apalagi mabuk. Selanjutnya, macam-macam kekuatan. Kekuatan dibagi menjadi 7. Yang pertama, kekuatan umum. Yang kedua, kekuatan khusus. Yang ketiga, kekuatan maksimal. Yang keempat, kekuatan ketahanan. Yang kelima, kekuatan kecepatan. Yang keenam, kekuatan absolut. Yang ketujuh, kekuatan relatif. Yang pertama, kekuatan umum. Kekuatan umum adalah kemampuan kontraksi seluruh sistem otot dalam mengatasi tahanan atau beban. Kekuatan umum merupakan dasar yang melandasi seluruh program latihan kekuatan, sehingga dilatihkan pada periodisasi persiapan awal. Yang kedua, kekuatan khusus. Kekuatan khusus adalah kemampuan sekelompok otot yang diperlukan dalam aktivitas cabang olahraga tertentu, yaitu pencaksilat. Kekuatan khusus dilatihkan pada periodisasi persiapan tahap akhir. Yang ketiga, kekuatan maksimal. Kekuatan maksimal merupakan kemampuan otot atau sekelompok otot untuk melawan atau mengangkat beban secara maksimal dalam satu kali angkat. Kekuatan maksimal sangat diperlukan dalam cabang olahraga pencaksilat. Cara meningkatkan kekuatan maksimal dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode hipertrofi dan metode neurat. Yang keempat, kekuatan ketahanan. Kekuatan ketahanan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk mengatasi tahanan atau beban dalam jangka waktu yang relatif lama. Yang kelima, kekuatan kecepatan. Kekuatan kecepatan adalah kemampuan otot untuk menjawab setiap rangsang dalam jangka waktu sesingkat mungkin dengan menggunakan kekuatan otot. Yang keenam, kekuatan absolut. Kekuatan absolut adalah kemampuan otot olahragawan untuk menggunakan kekuatan secara maksimal tanpa memperhatikan berat badannya sendiri. Kekuatan yang terakhir atau yang ketujuh, kekuatan relatif adalah hasil dari kekuatan absolut dibagi berat badan. Kekuatan relatif merupakan kekuatan yang diperlukan dalam cabang olahraga pencaksilat. Oleh karena penentuan kelas dalam cabang olahraga pencaksilat dilakukan oleh berat badan. Dan berikut ini aturan atau hukum latihan kekuatan. Sebelum mengembangkan kekuatan, kembangkan terlebih dahulu fleksibilitas. Yang kedua, sebelum mengembangkan kekuatan otot, kembangkan ligamen dan tendo. Yang ketiga, latihan dimulai dengan kelompok otot statis ke dinamis. Yang keempat, dahulukan kelompok otot besar ke otot kecil. Yang kelima,
kembangkan dulu stabilizer sebelum prime mover. Yang keenam, mulai dengan trunk muscle ke bagian lateral. Yang ketujuh, mulai dengan pemanasan yang cukup dan akhiri dengan cooling down atau pendinginan. Contoh latihan kekuatan yang bisa Anda lakukan di rumah tanpa menggunakan alat bantuan atau secara sederhana. Contohnya, push up. Gerakan ini dilakukan untuk melatih kekuatan otot lengan dan otot dada. Yang kedua, pull up. Pull up juga digunakan untuk melatih kekuatan otot lengan. Yang ketiga, back up. Latihan back up ini dilakukan untuk melatih kekuatan otot punggung dan juga bisa melakukan sit up. Sit up adalah gerakan yang digunakan untuk melatih kekuatan otot perut. Selain itu, kita juga bisa melatih kekuatan otot kaki dengan squat jump, atau bisa juga dengan skipping atau lompat tali, dan juga bisa dilakukan secara bervariasi atau banyak variasi latihan. Selain melakukan latihan kekuatan di rumah, Anda juga bisa melakukan latihan kekuatan dengan alat bantu yang ada di gym atau fitness. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau masih banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.